bagus, udah saya bilang bagus. Jangan panas-panas tai ayam. Jangan gara-gara dikritik sekarang ini kan sekarang, besok enggak lagi. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pagi ini sejumlah dump truck sudah mulai berdatangan masuk ke Jalan Ciliwung Bidara Cina, Jakarta Timur. Hari ini adalah hari pertama pengangkutan lumpur-lumpur yang sudah dikepok di pinggir Sungai Ciliwung ini. Alhamdulillah pada saat ini perencanaan yang sudah ditayangkan SDA, Pak Lurah, RW 3, RW 14 dan kebetulan sekarang kita ada di lokasi RW 14 itu pada hari ini, hari Senin sesuai jadwal sudah terlaksana pengangkutan. Nah, itu juga berkat informasi dari para kru wartawan yang selalu monitor kendala yang ada di Kali Ciliwung. Jadi untuk media saya juga mengucapkan terima kasih, kepada instansi juga saya mengucapkan terima kasih. Ya, alhamdulillah kami selaku Ketua RW 03 sangat puas dengan kinerja SDA yang benar-benar beliau lakukan niatnya kepada wilayah kami. Mudah-mudahan dengan langkah yang baik ini, pengerukan lumpur ini, mudah-mudahan Kali Ciliwung semakin indah. Begitulah rasa syukur yang diungkapkan dua ketua RW di Bidara Cina, Jakarta Timur ini atas komitmen Sudin Sumber Daya Air SDA Jakarta Timur untuk mengangkut lumpur-lumpur yang sudah dikepok di pinggir Sungai Ciliwung ini. Pujian atas komitmen Sudin SDA Jakarta Timur ini juga disampaikan oleh Ibu Dona atau akrab disapa Tante Dona, salah seorang warga Bidara Cina ini. Ya bagus, udah saya bilang bagus. Mendukung gini, biasanya dikeruk ditaruh aja di situ, sekarang diangkut. Ya itu saya bilang. Kalau itu nanti apa, saya tagih SDA. Jangan panas-panas tai ayam. Jangan gara-gara dikritik sekarang ini kan sekarang, besok enggak lagi. Kata kuncinya, jangan hangat-hangat tai ayam. Saya optimis sih, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Sudin SDA Jakarta Timur benar-benar total dalam menangani masalah lumpur di Bidara Cina, Jakarta Timur ini. Nah, seperti janji saya di episode sebelumnya, Jelajah Jakarta akan meliput aktivitas pengangkutan lumpur di Sungai Ciliwung segmen Bidara Cina ini di hari pertama. Sobat Jelajah Jakarta, pagi ini saya menumpang dump truck yang dikemudikan oleh Mas Sugiman untuk mencapai ke lokasi parkir dump truck. Dari balik jendela dump truck ini, Anda juga bisa melihat dengan jelas akses yang dilalui oleh Mas Sugiman dan para driver lain di Jalan Ciliwung Bidara Cina ini. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya akses jalan seperti ini sudah menjadi hal yang rutin dijumpai oleh para driver seperti Mas Sugiman ini. Namun yang harus hati-hati adalah tikungan maut di sini Sobat Jelajah Jakarta. Di tikungan ini para driver harus ekstra hati-hati. Kenapa? Pertama, tikungan ini jalannya menurun jika dari akses masuk ke lokasi parkir dan pengangkutan lumpur. Kedua, ada jalan yang rawan retak di lokasi ini. Jika dump truck hilir mudik melewatinya, maka bisa jadi jalanan ini benar-benar retak. Ini dia jalan yang saya maksud, Sobat Jelajah Jakarta. Ini udah hancur, nanti akhirnya pekerjaan nggak akan bisa jalan. Iya.
terakhir yang harus hati-hati adalah saat bak dam truk sudah diisi lumpur, posisi truk adalah menanjak dan menikung. Jadi driver harus cekatan untuk menggunakan rem tangan dan mengganti gigi agar truk aman, tidak mundur maksudnya. Bahkan Mas Sugiman sempat berinisiatif mengambil batu untuk menganjal roda dam truk agar tidak mundur saat mendaki di tikungan ini. Kita juga kan punya kendala karena ada jalur yang dilalui yaitu saluran got, terus dinding apa. Jadi memang saya sudah koordinasi sama SDA dan mereka siap seandainya nanti akan ada kerusakan. Tetapi alangkah baiknya sebelum terjadinya kerusakan kita harus antisipasi biar kegiatan semuanya berjalan tidak terhambat. Ya namanya truk beban berat, di sini ada ini saluran ini saluran air bukan hanya dari RW 14 saja tetapi dari RW 3, RW 15. Jadi fokusnya untuk ke Kali Ciliwung jatuhnya. Jadi dimohon perhatian dari SDA untuk yang lingkungan juga harus diperhatikan. Sobat Jalan Jakarta, sebelum aktivitas pengangkutan lumpur ini dijalankan, tentu saja ada campur tangan pihak kelurahan sebagai pemilik wilayah di Bidara Cina ini. Hari ini Pak Hartono, Lurah Bidara Cina, turut hadir melihat aktivitas pengangkutan lumpur hari pertama. Sebelumnya Pak Lurah Hartono sudah menyebarkan surat pemberitahuan kepada para ketua RW di wilayah Bidara Cina ini. Ya, kami melaporkan mulai hari ini Senin tanggal 6 November 2023 mulai jam 9 sampai jam 14 di wilayah Bidara Cina mulai ada pengangkutan lumpur sedimen dari Ciliwung. Dan ini sudah dikeruk dari mulai 3 minggu yang lalu. Nah, kemudian hari mulai diangkut keluar. Dan jadwalnya adalah setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 14. Dan warga sudah senang karena nanti insya Allah lebih rapi lagi ya, seperti tempat kita wilayahnya Kebun Baru. Memang ini bagian dari programnya Sudin SDA Jakarta Timur bahwa bulan ini bulan pengangkutan lumpur dan kemudian lumpurnya dikeluarin dan alhamdulillah warga terutama RW 3, RW 14 yang berdampak memberikan dukungan kepada kami terutama yang pemilik-pemilik ini kandang-kandang ayam, burung, dan ada yang di RW 14 ini yang tempat biasa parkir memberikan tempat untuk titik penjemputan lumpur. Himbauan udah pasti, himbauan untuk memindahkan kendaraan dulu sementara karena pengangkutan ini lumayan banyak tapi truknya truk kecil gitu. Kenapa kita mulai dari jam 9 pagi? Karena adik-adik kita yang sekolah, orang-orang tua yang mau berangkat kerja tidak terganggu pada saat keluar kendaraan itu mobilnya atau motornya lewat di jalan inspeksi Kali Ciliwung. Termasuk jam 2 selesai karena jam 3 udah mulai pada balik lagi. Yang sekolah, yang kerja sudah mulai kembali di wilayah kita lagi. Jadi biar nggak terganggu kegiatan warga. Sobat Jalan Jakarta, aktivitas Sudin SDA Jakarta Timur ini tentu saja tidak bisa sukses tanpa dukungan warga Bidara Cina yang sangat support. Para ketua RW menggerakkan warga agar turut membantu kelancaran aktivitas pengerukan, pengempokan, dan yang terakhir terbaru ini adalah pengangkutan lumpur. Semoga Sudin SDA Jakarta Timur nantinya bisa memberikan kontribusi pada warga yang terlibat. Alhamdulillah kita sudah koordinasi terutama kepada para pengurus RW yang kira-kira truk-truk yang akan melewati area-area terutama di RW 1, RW 2, RW 13, RW 3, RW 14, 15. Insya Allah warga antusias dengan adanya program yang sudah dicanangkan dari Bapak Lurah, mungkin Pemprov DKI, SDA. Insya Allah kendaraan-kendaraan dan roda 4 segera dikeluarkan sebelum truk itu masuk ke wilayah kami untuk pengangkutan lumpur. Kami juga menyiapkan lahan parkir RW 14 untuk kegiatan pengangkutan ke dump truck. Jadi itu sesuai jadwal dari jam 9 sampai jam 2. Dan kita juga
hampir beberapa warga ikut dalam kegiatan ini untuk membantu terlaksananya kegiatan. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana sudah diinfokan sebelumnya oleh Pak Endang, ada jalanan yang rawan untuk retak atau hancur jika tidak segera diantisipasi. Ternyata baru hari pertama pengangkutan, apa yang dikhawatirkan terjadi. Pak Endang sempat meminta teman-teman Sudin SDA Jakarta Timur mencarikan plat baja untuk menutup jalan yang sudah retak ini. Alhamdulillah, tidak lama kemudian, satset plat baja pun tiba. Berikut dokumentasi proses teman-teman Sudin SDA Jakarta Timur dan Pak Endang menurunkan plat baja di jalan dan lubang saluran yang retak. Maju lagi. Nah, ayo. Turunin. Maju. Nah. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Bang Jul Suzar, selaku PJLP Asisten Pengawas Fisik Sudin SDA Jakarta Timur, di hari pertama ini dump truck yang mengangkut lumpur dari Sungai Ciliwung segmen Bidara Cina sebanyak 10 unit. Setiap harinya nanti jumlah dump truck kurang lebih berjumlah sama, yakni 10 unit dengan jumlah shift sebanyak 2 shift. Idealnya sih memang jumlah unit dan shift ditambah. Namun tentu saya yakin Sudin SDA Jakarta Timur sudah berusaha maksimal untuk menyiapkan armadanya dalam mengangkut lumpur yang sudah bertahun-tahun tidak diangkut ini. Yang terpenting memang nantinya lumpur ini benar-benar habis tuntas dan Sungai Bidara Cina jadi keren. Ya nggak Sobat Jelajah Jakarta? Ya, saya meminta kepada terutama Pak PJ, ya. Pak PJ selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui mungkin tangan-tangan Pak Wali Kota, tangan Pak Camat, tangan Pak Lurah, setelah lumpur ini selesai diangkut seluruhnya dari RW 14 sampai RW 2, saya meminta untuk kepada instansi yang mungkin ditunjuk nanti sekiranya area di pinggiran Kali Ciliwung itu dipagar. Dalam arti untuk keindahan agar nanti anak-anak yang pada bermain tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dikarenakan kalau tidak dipagar, tahu sendiri pengerukan ini sudah kelihatan tingginya dari dasar yang sudah dikeruk. Yang mudah-mudahan harapan kami sebagai Ketua RW seperti itu, mohon para pejabat Pemprov DKI memperhatikan keluhan saya sebagai pengurus RW 03. Terima kasih. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Jelajah Jakarta akan terus mengupdate aktivitas di Bidara Cina ini sampai tuntas. Dan tentu saja dengan menghadirkan narasumber terkait di setiap kontennya. Agar konten Jelajah Jakarta kredibel. Jadi, tonton dan support terus Jelajah Jakarta. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.